Shalom, selamat pagi, salam jumpa dalam kegiatan belajar kita pada hari ini. Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak berada di dalam keadaan sehat. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar lagi dari buku tema 1 yaitu Hidup Rukun. Kita akan belajar dari subtema 4 yaitu Hidup Rukun di Masyarakat. Dan pada pagi hari ini kita sudah sampai di pembelajaran 4. Sebelum kita mulai aktivitas belajar hari ini, Ibu ajak anak-anak untuk menyiapkan alat tulis menulis, juga buku tema 1 halaman 163, dan sesuai dengan janji kita pada pertemuan yang lalu bahwa pada hari ini kita akan membuat karya kerajinan dari bahan alam. Untuk itu anak-anak juga perlu menyiapkan bahan-bahan alam antara lain biji-bijian atau daun-daun kering, dan juga kertas gambar, pensil, penghapus, dan peralatan lainnya seperti lem. Nah, anak-anak yang ada di rumah silahkan mempersiapkan peralatan-peralatan tersebut. Dan kalau sudah selesai mempersiapkannya, Ibu ajak kita untuk memulai aktivitas belajar kita pada pagi hari ini. Anak-anak yang ada di rumah, kita akan mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini dengan membaca percakapan. Percakapan ini terjadi antara Edo dan teman-temannya. Ibu ajak anak-anak untuk kita bersama-sama membaca percakapan antara Edo dan teman-temannya berikut ini. Ayo, kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Ajak Lani kepada Edo. Tidak mau aku malas, bekerja bakti itu melelahkan, kata Edo kepada Lani. Ayo, kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Ajak Dayu kepada Beni. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak, kata Beni kepada Dayu. Nah, anak-anak yang ada di rumah itu tadi percakapan antara Edo dan teman-temannya. Dari percakapan antara Edo dan teman-temannya tersebut, anak-anak menemukan terdapat kalimat penolakan. Nah, anak-anak, coba anak-anak lihat kalimat penolakan yang mana yang diucapkan dalam percakapan tersebut. Coba anak-anak perhatikan baik-baik dalam percakapan tadi. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah ketemu kalimat penolakan dalam percakapan? Ya, benar sekali. Kalimat penolakan dalam percakapan yang pertama adalah kalimat yang diucapkan oleh Edo. Dia bilang begini, tidak mau malas, bekerja bakti itu melelahkan. Itu kalimat penolakan yang pertama. Kalimat penolakan yang kedua adalah kalimat penolakan yang diucapkan oleh Beni. Ya, benar. Dia bilang begini, maaf saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, anak-anak, itu tadi dua kalimat penolakan dari percakapan yang kita baca. Dari percakapan tersebut, kalimat-kalimat penolakan itu adalah kalimat-kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan dan kalimat penolakan yang tidak dapat menjaga kerukunan. Nah, menurut anak-anak, kalimat penolakan manakah yang dapat menjaga kerukunan? Ya, benar sekali anak-anak. Kalimat penolakan yang diucapkan Beni adalah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan. Kalimat penolakannya berkata demikian. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Mengapa dikatakan menjaga kerukunan? Karena Beni mengucapkan kalimat penolakan itu dengan bahasa yang santun. Dia mengucapkannya dengan bahasa yang santun, sopan, dan dia berbicara dengan sangat berhati-hati sehingga Dayu yang adalah lawan bicaranya tidak merasa tersinggung atau marah. Nah, sedangkan kalimat penolakan yang diucapkan oleh Edo adalah kalimat penolakan yang tidak menjaga kerukunan. Dia kurang sopan dalam berbicara. Dia bilang tidak mau, aku malas. Nah, itu adalah kalimat penolakan yang tidak menjaga kerukunan. Jadi kalau seandainya kita diajak oleh orang lain untuk melakukan sesuatu atau kita diberikan sesuatu oleh orang lain dan kita ingin menolak, maka anak-anak perlu menolak dengan bahasa yang sopan dan santun sehingga kita tetap dapat menjaga kerukunan, persahabatan antara kita dengan teman-teman yang ada di lingkungan tempat kita tinggal.
Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Udin dan teman-teman juga menikmati kue yang disediakan pada kegiatan gotong royong. Bentuk kue itu bermacam-macam. Ada kue berbentuk bunga, juga ada kue berbentuk hewan. Apakah anak-anak bisa membuat bentuk-bentuk tersebut? Nah, pada pembelajaran yang lalu, anak-anak sudah belajar tentang membuat hiasan dari bahan alam. Nah, sekarang kita akan melihat kembali ya kegiatan pembelajaran yang lalu. Ya, anak-anak yang ada di rumah, pada hari ini kita akan membuat kreasi dari bahan alam. Bahan kreasi hiasan dari bahan alam ini bisa kita gunakan biji-bijian, bisa kita gunakan daun-daun kering. Jadi bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan alam. Nah, bahan dan alat yang digunakan yaitu kertas gambar, lem, berbagai biji-bijian misalnya kacang hijau, kacang kedelai, biji jagung, biji beras, dan lain sebagainya. Juga kita mempersiapkan pensil. Cara membuat kreasi kerajinan dari bahan alam ini yang pertama kita buat sketsa gambar yang akan dihias. Jadi pertama-tama anak-anak gambar dahulu. Anak-anak bisa menggambar tumbuh-tumbuhan misalnya bunga-bunga atau juga bisa menggambar berbagai macam bentuk hewan. Setelah anak-anak menggambar, langkah selanjutnya adalah oleskan lem pada gambar yang sudah anak-anak gambar tadi yang akan ditempeli dengan biji-bijian. Setelah sudah dioleskan lem, tempelkan biji-bijian pada gambar yang anak-anak sudah buat tadi yang sudah diolesi dengan lem. Setelah anak-anak tempeli dengan lem, biarkan sampai kering. Nah, setelah lemnya kering, hasil kreasi anak-anak sudah bisa anak-anak pajang. Anak-anak bisa pajang di dalam kamar tidur atau di ruang keluarga. Setelah anak-anak membuat kreasi ini, silakan kirimkan hasilnya kepada ibu. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kegiatan belajar selanjutnya adalah kita akan menyelesaikan soal cerita yang terdapat di halaman 166 dan 167. Ada terdapat 5 soal cerita yang harus anak-anak selesaikan. Soal-soal cerita ini adalah soal-soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi ibu akan membantu anak-anak memberikan contoh untuk anak-anak kerjakan. Ibu akan menyelesaikan soal cerita nomor 1 dan kemudian anak-anak akan melanjutkan dengan soal cerita nomor 2, 3, 4, dan 5. Ya, kita mulai saja dengan pertama-tama kita membaca soal cerita tersebut. Ibu membuat 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Ya, jadi anak-anak, ibu buat kue ada 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Ditanya berapa jumlah kue seluruhnya? Berarti yang perlu kita lakukan adalah melakukan penjumlahan seluruh kue tersebut. Jadi penjumlahannya adalah seperti ini. Kue lemper ada 115. 115 kita tambahkan dengan kue lapis ada 85. 85 kita tambah. Kita mulai dari bilangan satuan. 5 ditambah 5 hasilnya 10. Kita tulis 0. Kita simpan 1 puluhan di tempat puluhan. Yang berikut kita jumlahkan lagi 1 ditambah 1 hasilnya 2. 2 ditambah 8 hasilnya 10. Kita taruh di tempat bilangan puluhan, 10 0, kita tulis 0. Satunya kita sisipkan di ratusan. Lalu kita jumlahkan lagi 1 ditambah 1 hasilnya 2. Jadi 115 ditambah 85 hasilnya 200. 200 kue lampar dan kue lapis ini kita tambah lagi dengan 75 kue donat. Ya, jadi 0 ditambah 5 hasilnya 5.
0 ditambah 7 hasilnya 7, dan 2 tidak ada temannya, kita kasih turun. Jadi jumlah seluruh kue, yaitu kue lemper, kue lapis, dan kue donat, seluruhnya ada 275 buah kue, potong kue. Jadi silakan dari contoh tersebut silakan anak-anak menyelesaikan soal nomor 2, 3, 4, dan 5. Jadi untuk soal nomor 2 dikurangkan dan ditambahkan, soal nomor 3 ditambah dan dikurang, soal nomor 4 dikurang dan ditambah, dan untuk nomor 5 dikurangi dan ditambahkan. Ya, jadi silakan kerjakan di dalam buku tulis anak-anak masing-masing. Setelah anak-anak selesai mengerjakan tugas ini, maka selesai sudah kegiatan belajar kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan, Ibu ajarkan kepada anak-anak dapat dipahami dengan baik. Baiklah, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.